Mari kita lanjut lagi. Pendidikan sebagai pelengkap tinju. Wajah mereka jatuh ketika mereka mendengar wanita itu. Yang Ye melirik mereka bertiga dan berkata, kalian semua menghadapi bahaya, dan kami membantu. Tetapi Anda tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda terima kasih, Anda juga berniat untuk merampok kami. Bukankah itu tidak bisa dimaafkan? Tanda terima kasih wanita itu dan yang lainnya sepertinya mendengar sesuatu yang lucu, dan ejekan menutupi wajah mereka. Wanita itu berkata, bukankah kalian semua membantu kami karena saudara sepupu saya? Jika bukan karena nama saudara sepupu saya, Anda semua tidak akan menahan diri untuk tidak membantu. Anda akan memanfaatkan situasi ini, bukan? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tertawa dingin, karena memang seperti itu. Lalu mengapa kami harus berterima kasih kepada kalian semua? Baiklah, hentikan omong kosong itu. Jika Anda tidak ingin menjadi lumpuh, serahkan semua inti dalam Exalt Realm milik Anda dan orang kecil di bahu Anda itu. Ingat, aku ingin kamu datang dan memberikannya padaku sambil berlutut. Yang Ye berkata, saya bermaksud untuk menempatkan pendidikan sebagai fokus utama saya dan melengkapinya dengan tinju. Tapi sekarang sepertinya saya benar-benar gagal. Jadi, saya telah memutuskan untuk mencoba menjadikan pendidikan sebagai pelengkap yang pertama. Segera setelah dia selesai berbicara. Menamparkan. Suara tamparan yang jelas dan bergema-bergema, dan kemudian semua orang di sini menyaksikan dengan keheranan saat wanita itu terbang lebih dari 1 kilometer dan menabrak hampir 20 pohon sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Semuanya benar-benar tercengang. Pertama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Yang Ye karena mereka praktis tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Kedua, mereka terkejut bahwa Yang Ye benar-benar berani menyerangnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara sepupu Feng Wuchao. Apakah dia tidak takut balas dendam Feng Wuchao? Apakah kamu menyadari bahwa dia? Pria berjubah putih yang memimpin kelompok itu bermaksud untuk mengatakan sesuatu, tapi dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia merasakan sakit yang tajam datang dari perutnya, dan kemudian sosoknya meledak juga. Dia juga tidak bisa lolos dari takdir seperti itu. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Leng Yuran dan yang lainnya sangat terkejut, dan pandangan mereka ke arah Yang Ye tidak hanya menjadi serius, itu bahkan membawa kewaspadaan. Sementara itu, wanita itu berdiri sekali lagi. Saat ini, sisi kanan wajahnya benar-benar bengkak. Dia jelas sangat linglung, dan butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Yang Ye dengan kesal dan meraung histeris, beraninya kau memukulku? Anda benar-benar berani memukul saya? Kakak sepupuku akan membunuhmu, dia akan membunuh seluruh keluargamu. Tamparan lain yang jelas dan bergema-bergema sementara sosoknya diledakkan terbang sekali lagi. Kali ini, sisi kiri wajahnya juga membengkak. Jadi, kepalanya tidak hanya terlihat seperti kepala babi, tapi sekarang dia benar-benar seperti kepala babi. Yang Ye menghampirinya dan berkata, siapa namamu? Kamu? Dia memelototinya dengan marah dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, Yang Ye mengangkat tangan kanannya, dan itu membuat sosoknya yang halus menggigil. Dia tidak berani membalas lagi dan berbicara dengan lembut. Aku Xia Bingwei. Feng Wuchao adalah saudara sepupuku. Yang Ye menggelengkan kepalanya, kamu jelas dimanjakan oleh keluargamu, dan itulah mengapa kamu bertindak tanpa rasa takut. Jika itu berdasarkan cara saya biasanya melakukan sesuatu, maka saya lebih suka memusnahkan orang seperti Anda. Namun, saya telah memutuskan untuk mendidik Anda dengan benar. Maukah Anda menerima pendidikan saya? Xia Bingwei hendak berbicara ketika Yang Ye dengan santai mengangkat tangannya, dan itu menyebabkan sudut mulutnya berkedut hebat sebelum dia berkata, Aku terima. Yang Ye tersenyum sambil mengangguk, dan kemudian dia melihat kedua pria lainnya, bagaimana dengan kalian berdua? Pria berjubah putih yang memimpin kelompok itu berbicara dengan murung, Feng Wuchao tidak akan memaafkanmu karena memperlakukan Bingwei seperti itu. Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat dan dia berada di depan pria berjubah putih itu ketika sosoknya muncul lagi. Setelah itu, yang lain menyaksikan Yang Ye menjambak rambut pria itu dan membantingnya ke tanah. Tanah retak saat teriakan melengking bergema. Selain itu, ini berulang selama lebih dari selusin kali.
Seluruh tanah telah retak, dan teriakan nyaring pria itu bergema tanpa henti. Semua orang di sekitar bergidik ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan itu terutama untuk Xia Bingwei. Seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung karena setuju untuk dididik olehnya. Aku menerima suara lemah terdengar. Yang Ye berhenti dan melemparkan pria itu ke samping. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bengkak sementara darah mengalir keluar dari ketujuh lubangnya. Untungnya, dia masih hidup. Yang Ye menepuk kedua tangannya dan berkata, bukankah itu lebih baik mengapa Anda harus memaksa saya untuk menggunakan tinju saya ketika dia berbicara sampai saat ini, dia menatap pria berjubah abu-abu lainnya. Pria berjubah abu-abu itu bergidik dan dengan cepat berkata, saya bersedia untuk dididik. Saya sangat bersedia. Yang Ye mengangguk dan tersenyum, sangat bagus, kamu memiliki potensi. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Kami menyelamatkan Anda semua, namun Anda tidak hanya menolak untuk mengungkapkan rasa terima kasih apapun, Anda juga telah melawan kami dan ingin merebut harta kami. Katakan padaku, apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Mereka buru-buru menggelengkan kepala. Yang Ye melanjutkan, saya tahu bahwa Anda semua tidak takut karena Anda mendapat dukungan dari orang lain. Tapi pernahkah Anda semua memikirkan bagaimana Anda semua akan mati tanpa kerikil jika Anda bertemu dengan orang yang kejam atau seseorang dengan dukungan yang lebih besar sama seperti saat ini? Kekuatan saya benar-benar lebih unggul dari Anda semua. Bukankah kalian semua akan selesai jika saya menolak untuk bersikap masuk akal? Benar, kamu benar. Benar sekali. Pria berjubah abu-abu itu dengan cepat mengangguk setuju. Yang Ye menatap pria berjubah putih dan Xia Bingwei, bagaimana dengan kalian berdua? Itu benar, suara Xia Bingwei sangat lembut seolah dia sangat takut membuat marah Yang Ye. Itu benar. Suara pria berjubah putih itu sangat lemah, dan sepertinya dia diambang kematian. Yang Ye mengangguk dan berkata, karena kalian bertiga berpikir itu benar, katakan padaku. Apa yang harus Anda lakukan setelah diselamatkan oleh kami? Kami harus membalas kebaikanmu. Pria berjubah abu-abu buru-buru menarik 5 inti dan memberikannya ke Yang Ye, seseorang tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Karena Anda telah menyelamatkan kami harus membalas kebaikan Anda. Kakak, ini adalah inti dalam yang saya peroleh sebelumnya. Anda harus menerimanya. Jika tidak, maka itu akan menjadi beban hati nurani saya, dan itu akan menjadi seperti ekspresi meremehkan saya. Yang Ye merasa geli dan berkata, siapa namamu? Pria berjubah abu-abu itu berbicara dengan tergesa-gesa, kakak, namaku Masakap. Sukap. Yang Ye mengangguk, itu nama yang bagus. Kamu punya potensi. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menatap Xia Bingwei dan pria berjubah putih itu. Xia Bingwei ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik 5 inti dalam juga, dan dia memberikannya kepada Yang Ye, terima kasih. Pria berjubah putih menyerahkan 5 inti dengan tangan gemetar. Yang Ye mengambil inti dalam dan berkata, sangat bagus, kalian semua tidak bisa diselamatkan, dan usaha saya tidak sia-sia juga. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menjentikkan 3 inti masing-masing ke Leng Yuran dan yang lainnya, ini adalah kompensasi kami. Jangan malu-malu. Leng Yuran dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, sebuah suara bergema sebelum seorang pria yang memegang pedang tiba di sini. Pria itu melirik ke arah mayat binatang iblis di sekitarnya dan berkata, saya mendengar suara yang sangat besar dari sini, jadi saya tahu bahwa seseorang pasti bertemu dengan binatang iblis di sini. Sayangnya, saya masih terlambat. Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia melirik kelompok Yang Ye sebelum pandangannya turun ke Xia Bingwei pada akhirnya. Ada jejak keterkejutan di matanya saat dia berkata, kamu Bingwei. Xia Bingwei mengangguk dengan keras dan berkata, kakak Yufen. Saya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, air mata langsung mulai mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Wajah pria itu jatuh ketika dia melihat itu, dan dia berkata, siapa yang melakukannya? Saya. Air mata Xia Bingwei mulai mengalir lebih cepat. Yang Ye sebenarnya memiliki sedikit perasaan bahwa dia telah melakukan dosa saat melihat air mata wanita itu mengalir di wajahnya.
Sepertinya dia telah melakukan sesuatu padanya yang bahkan akan menimbulkan kemarahan para dewa. Wajah pria itu menjadi sangat suram. Dia melirik Yang Ye dan yang lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Anda adalah saudara perempuan sepupu saudara Feng, jadi Anda juga saudara perempuan sepupu saya. Siapapun yang mengganggumu sedang menggangguku dan saudara Feng lanjutkan saja dan beritahu aku siapa itu. Aku akan menegakkan keadilan untukmu hari ini bahkan jika 5 jenius teratas dari prefektur datang." Xia Bingwei menggelengkan kepalanya sementara air mata terus mengalir di pipinya, dan dia bahkan mencoba yang terbaik untuk menggunakan matanya untuk menyuruhnya berhenti. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pria yang dia sakiti ini, dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Yu Feng. Sayangnya, wajah Yu Heng menjadi semakin ganas. Dia melirik Yang Ye dan yang lainnya sebelum berkata, "Beraninya kamu karena Anda berani menggertaknya, apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah saudara sepupu Feng Wuchao. Tahukah Anda siapa Feng Wuchao? Dia adalah calon jenius nomor 1 di pelataran luar Akademi Lautan Awan kami." Saat dia berbicara, dia melirik Yang Ye dan yang lainnya dan berkata, "Siapa yang melakukannya? Majukan diri Anda sendiri dan lumpuhkan tangan Anda sendiri. Tidak lumpuhkan semua anggota tubuhmu, berlututlah di sini, dan tunggu sampai saudara Feng tiba." Leng Yuran dan yang lainnya menatap Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya ada orang lain yang membutuhkan pendidikan. Sekarang izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan, apakah Anda bersedia dididik oleh saya?" Tubuh pria berjubah putih yang terbaring di tanah segera mulai bergerak-gerak saat mendengar Yang Ye. Pendidikan. Sosok Yu Feng melesat dengan eksplosif ke arah Yang Ye. "Aku tidak membutuhkan pendidikan apapun, tapi menurutku kau membutuhkannya hari ini. Aku akan bertindak atas nama ibumu dan mendidikmu. Aku tidak bisa menahan pandanganmu." Sesosok diledakkan terbang, dan itu adalah sosok Yu Feng. Satu gerakan lagi. Pada saat ini, mereka tidak terkejut lagi, mereka sangat tercengang. Bagaimanapun, Yu Feng berada di puncak peringkat rendah di alam mulia tapi ahli seperti itu sebenarnya tidak bisa melawan. Seberapa kuat dia? Yu Feng benar-benar linglung saat dia jatuh ke tanah. Karena dia tidak melihat bagaimana Yang Ye menyerang sama sekali sebelum sosoknya diledakkan. Beberapa waktu berlalu, dan dia baru saja akan berdiri ketika Yang Ye tiba di depannya dan menjambak rambutnya. Yang Ye berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak membutuhkan pendidikan." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat Yu Feng dan membantingnya ke tanah. Ini berlanjut selama beberapa ratus kali. Pada awalnya, Yu Feng masih menangis melengking. Tapi pada akhirnya, dia tidak bersuara lagi. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh Yu Feng untuk berubah menjadi tumpukan bubur sementara kepalanya masih dalam genggaman Yang Ye. Yang Ye dengan santai membuang kepalanya, dan kemudian dia melirik kelompok Xia Bingwei dan berkata, "Lihat, jika Anda tidak tahu bagaimana tetap rendah hati, kemungkinan besar hal itu terjadi pada Anda semua." Xiao Bingwei dan yang lainnya langsung bergidik. Kali ini, mereka benar-benar ketakutan. "Kamu benar sekali." Tiba-tiba, seorang pria berjalan dari jauh. Dia mengenakan jubah hitam, dan ada bekas luka lebih dari 10 cm di lehernya. Itu pemandangan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, matanya tertuju pada Yang Ye, dan ada niat membunuh yang mengerikan di dalamnya. Ada seorang pria berjubah hijau di sisi pria berjubah hitam, dan dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan dada pedang di punggungnya. "Saudara sepupu." Air mata segera keluar dari mata Xia Bingwei ketika dia melihatnya, dan dia segera melompat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Air matanya benar-benar melonjak bahkan lebih kuat dari sungai. Ekspresi Leng Yuran dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengarnya, dan mereka menatap pria berjubah hitam dengan keheranan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Feng Wuchao yang legendaris. Sementara Feng Wuchao tidak setenar 5 jenius besar di prefektur, dia sangat terkenal di area seluas ratusan ribu kilometer di sekitar Ocean of Clouds City. Meskipun dia hanya di Monarch Realm, dia pernah melawan Half Saint juga. Leng Yuran dan yang lainnya cukup kuat, tapi jarak antara mereka dan seorang Half Saint masih sangat besar.
Jadi, Feng Wuchao jelas merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Itulah mengapa mereka tidak berani berdiri diam dan telah membantu kelompok Xia Bingwei. Sekarang mereka melihat Feng Wuchao dalam daging, itu benar-benar bohong jika mereka mengatakan mereka tidak takut. Tetapi meskipun mereka takut, mereka tidak pergi. Mereka bergerak mendekati Yang Ye dan menunjukkan niat mereka untuk mendukung Yang Ye sampai akhir. Pria berjubah hitam itu perlahan membelai punggung Xia Bingwei sambil menghibur, "Jangan takut. Tidak ada yang bisa mengganggumu saat aku di sini." Xia Bingwei menangis sambil menunjuk ke arah Yang Ye. Namun, dia dengan cepat menarik tangannya ketika dia melihat tatapan Yang Ye, dan kemudian dia tidak berani berbicara sepatah kata pun dan hanya menangis. Seberapa parah dia diganggu dalam keadaan seperti itu, wajah pria berjubah hitam itu menjadi semakin suram, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye sebelum dia berkata, "Aku tidak pernah tega untuk memarahinya sejak dia masih muda, tapi kamu benar-benar memukulnya. Haha, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" Yang Ye menatap Xia Bingwei dan berkata, "Apakah aku mengganggumu?" Jelas, Yang Ye masih cukup menghalangi dan menakutkan karena dia hanya meliriknya namun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, "Sebenarnya, aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri." "Kamu memukulnya demi kebaikannya sendiri?" Feng Wuchao sangat marah. "Bagus, baik sekali, aku tahu seperti apa orang yang sombong sekarang." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mendorong Xia Bingwei menjauh dengan ringan, dan kemudian dia berjalan menuju Yang Ye. "Sekarang, aku ingin melakukan sesuatu untuk kebaikanmu juga." Feng Wuchao hendak menyerang ketika sebuah suara tiba-tiba bergema dari jauh, "Orang gila, siapa yang menyinggung perasaanmu? Kamu terlihat sangat marah." Begitu suara itu selesai bergema, seorang wanita tiba di sini. Dia mengenakan gaun hitam dan memegang payung hitam sementara senyum ceria tergantung di wajahnya. Feng Wuchao berbicara dengan suara rendah, "Mo Xinyu." Wanita bernama Mo Xinyu menyeringai, dan kemudian pandangannya tertuju pada Xia Bingwei sejenak sebelum dia berkata, "Menarik. Seseorang benar-benar berani memukul saudara sepupu Anda yang berharga itu." Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia berbalik untuk melihat Yang Ye dan berkata, "Kamu melakukannya." Yang Ye mengangguk sambil mengukur Mo Xinyu juga. Tak perlu dikatakan, baik dia dan Feng Wuchao benar-benar tidak buruk. Keduanya berada di puncak peringkat rendah di alam agung, tetapi kekuatan mereka benar-benar jauh lebih unggul dari beberapa ahli kerajaan raja. Senyuman sengit muncul di sudut mulut Mo Xinyu. "Aku benci pria yang memukul wanita, tidak peduli mengapa Anda melakukannya, Anda masih pantas mati." Begitu dia selesai berbicara, payungnya mulai berputar sebelum beberapa lusin sinar cahaya perak melesat secara eksplosif ke arah Yang Ye. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan sinar perak cahaya benar-benar tersebar dalam sekejap. Mata Mo Xinyu dan Feng Wuchao sedikit menyipit ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. "Kakak Feng, Nona muda Mo, sepertinya Anda telah bertemu dengan seorang ahli." Sementara itu, seorang pria berpakaian hijau yang membawa peti pedang di punggungnya berbicara dengan tiba-tiba, "Aku tidak bermaksud untuk ikut campur, tapi aku benar-benar setuju dengan Nona muda Mo. Tidak peduli mengapa, memukul seorang wanita itu salah." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menekan jari tengah dan telunjuknya bersama sebelum mengarahkannya ke Yang Ye. Sinar cahaya melesat ke langit dari peti pedang di punggungnya, dan kemudian menebas langsung ke arah Yang Ye seperti sambaran petir. Pik 9 tingkat pedang niat Mo Xinyu dan Feng Wuchao memiliki ekspresi serius di mata mereka ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Namun, Yang Ye mengulurkan dua jari dan menjepitnya dengan ringan. Sama seperti itu, pedang yang dilakukan 9 niat pedang tingkat yang dijepit di antara jari-jarinya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Niat pedangmu tidak cukup terkondensasi, dan itu juga tidak cukup cepat, Anda harus berlatih lebih banyak." Semuanya terdiam. Kali ini, itu bukan hanya ekspresi serius yang memenuhi mata mereka, itu adalah ekspresi yang sangat serius, dan itu terutama terjadi pada pria dengan dada pedang. Sementara itu, Yang Ye menjentikkan jarinya, dan pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat kembali ke arah pria itu. Ekspresinya berubah, dan kemudian energi yang dalam di dalam dirinya langsung melonjak ke tangan kanannya. Setelah itu,
Tangannya menyapu ke depan dan memegang gagang pedang. Pedang itu bergetar hebat sementara tangan kanannya retak. Selain itu, dia bahkan didorong kembali oleh kekuatan kuat yang dibawa oleh pedang. Pria berpakaian hijau itu menatap Yang Ye dengan heran begitu dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri. Pada saat ini, kepercayaan dirinya telah runtuh karena dia hampir tidak dapat menahan bahkan satu serangan dari Yang Ye. Feng Wuchao berbicara dengan suara rendah, "Siapa kamu?" Yang Ye tersenyum, "Kenapa kamu tidak menebaknya?" "Tidak perlu menebak. Anda sama sekali bukan peserta tes." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seorang lelaki tua muncul di sini. Penatua Si yang lain di sini dengan cepat membungkuk hormat kepada lelaki tua itu, dan bahkan kelompok Feng Wuchao tidak terkecuali. Sementara Penatua Si hanya seorang penatua dari pelataran luar, otoritasnya di pelataran luar sangat besar. Jadi, bagaimana mereka berani menyinggung perasaannya? Yang Ye melirik orang tua itu dan bertanya, "Siapa kamu?" Orang tua itu tertawa dengan ejekan dan berkata, "Kamu bahkan tidak mengenali seorang tetua dari pelataran luar seperti saya. Betapa menggelikan beraninya kau menyelinap ke akademiku. Anda benar-benar tidak akan dapat mencapai ini sendiri. Jujurlah dan beritahu saya jika Anda memiliki teman lain." Yang Ye berbalik untuk melihat Leng Yuran sebelum dia bertanya, apakah penatua instruktur lebih kuat di pelataran luar. Leng Yuran menatap Yang Ye, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Para instruktur. Instruktur mengelola seluruh pelataran luar dan menikmati posisi yang berada di atas para tetua Anda. Anda tahu instruktur pelataran luar kita. Jadi status instrukturnya di atas tetua." Yang Ye mengangguk dan berkata, Sebenarnya, dia adalah siswa yang datang untuk mengikuti tes rekrutmen." Sebuah suara muncul tiba-tiba dari udara tipis, "Dia tidak sebelumnya, tapi dia sekarang." Ekspresi Penatua Si berubah, "Itu melanggar aturan." Namun, tidak ada jawaban dari suara itu. Wajah Penatua Si menjadi semakin tidak sedap dipandang. Yang Ye melihat ke atas ke langit, dan kemudian dia menyeringai, "Baiklah, saya terima dia tahu bahwa orang yang berbicara harus menyadari identitasnya, dan alasan orang itu membuat keputusan seperti itu mungkin karena orang itu tidak ingin dia menggunakan situasi sebagai alasan untuk memukuli seorang anggota akademi." Penatua Si menatap Yang Ye dan berbicara dengan murung, "Sepertinya Anda memiliki dukungan di akademi." Yang Ye tersenyum, "Tidak apa-apa." Penatua Si menatap Yang Ye dengan ekspresi suram di wajahnya, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sombong karena kamu mendapat dukungan di akademi. Pengadilan luar adalah milik saya, Si Manfeng. Belum lagi apakah Anda akan dapat lulus ujian, bahkan jika Anda melakukannya, saya masih bisa membuat Anda terbunuh. Adapun dukungan Anda. Apa menurutmu aku tidak punya dukungan di akademi?" Senyum di wajah Yang Ye berangsur-angsur menghilang saat dia berkata, "Apakah kamu benar-benar harus seperti itu?" Dia tahu bahwa alasan lelaki tua itu bermaksud melakukan itu tidak lain adalah karena orang misterius sebelumnya telah menolaknya. Jadi, orang tua itu malah melampiaskan Yang Ye. Kurangnya toleransi. Tidak, senyuman dingin muncul di sudut mulut Si Manfeng, "Tapi aku tidak tahan melihatmu Anda Ye yang, kan tunggu saja. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun." Feng Wuchao tertawa dingin, lalu dia berbalik dan pergi bersama Mo Xinyu dan yang lainnya. Leng Yuran tiba-tiba berkata pada Yang Ye, "Kamu sudah selesai." Yang Ye bingung, "Mengapa?" Leng Yuran menjawab, "Pelataran luar tidak memiliki instruktur sekarang, jadi sesepuh pelataran luar bisa dikatakan memiliki otoritas absolut. Jadi, bukankah Anda sudah selesai karena Anda telah menyinggung perasaannya? Selain itu, akademi tersebut telah berhubungan dengan Welkin Wolf Mountain Range selama bertahun-tahun, jadi sesepuh itu pasti mengenal Demon Commander dari pegunungan tersebut. Dia bahkan tidak perlu menunggu Anda untuk masuk akademi sebelum dia berurusan dengan Anda. Dia hanya harus memberitahu Komandan Iblis, dan kamu pasti akan mati dengan kematian tanpa kerikil." Leng Yuran baru saja selesai berbicara ketika raungan bergema dari jauh, dan kemudian iblis serigala kerajaan-kerajaan memimpin lebih dari 40 setan serigala alam agung dalam sekejap dari jauh. Target mereka adalah kelompok Yang Ye. Serigala menutupi langit. Dia mempermainkan saya. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menatap binatang iblis yang menyerang ke arah mereka, dan ada jejak sedingin es di matanya.
Melarikan diri. Leng Yuran berbicara dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan binatang iblis kerajaan raja dan lebih dari 40 binatang iblis alam agung. Pria berjubah bersulam dan pria berjubah hitam itu mengangguk setuju juga. Mengapa melarikan diri? Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melesat ke depan, dan mereka menyaksikan saat dia bertabrakan dengan binatang iblis monark realem. Ekspresi Tang Xiaorou dan Leng Yuran berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka. Tanpa diduga, bukan Yang Ye yang terlempar terbang. Itu adalah binatang iblis monark realem sebagai gantinya. Banyak poni yang teredam bergema saat sosok besar tanpa henti diledakkan terbang. Kurang dari 10 napas waktu berlalu sebelum semua binatang iblis termasuk binatang iblis kerajaan raja diturunkan. Pria berjubah hitam tiba-tiba berbicara setelah dia menyaksikan adegan ini, dia bukan manusia. Pria berjubah bersulam itu mengangguk dan berbicara setuju, memang. Leng Yuran melirik Yang Ye dalam dan panjang namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Ye menepuk kedua tangannya dan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke atas ke arah langit. Raungan kuat bergema di udara, dan kemudian seluruh langit meredup. Mengaum mengaum mengaum. Setelah itu, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh pegunungan, dan kemudian seluruh pegunungan mulai bergetar sementara suara binatang iblis yang berlari bisa terdengar dari sekitar mereka. Langit telah terhapus dan semua serigala telah pergi. Ekspresi Leng Yuran tiba-tiba berubah saat dia berbicara dengan kaget. Sial Raja Iblis Serigala Welkin bermaksud untuk menyerang Ocean of Clouds City dan Akademi. Tiba-tiba, suara yang dalam bergema di langit. Siswa Akademi yang berpartisipasi dalam ujian, cepat kembali ke Akademi dan... Suara itu bahkan belum selesai berbicara ketika dibubarkan oleh lolongan serigala. Yang Ye berbicara dengan suara rendah, bukankah hubungan antara Welkin Wolf Mountain Range dan Akademi sangat bersahabat? Ramah Leng Yuran menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin manusia dan binatang iblis memiliki hubungan persahabatan? Alasan kedua belah pihak tetap aman dan damai adalah karena kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun kepada satu sama lain, dan kedua belah pihak saling takut. Sekarang Welkin Wolf Mountain Range tiba-tiba mengambil kesempatan ketika Akademi melakukan tes perekrutan untuk menyerang, mereka pasti sangat yakin dengan peluang sukses mereka. Kita mungkin terseret ke dalam masalah yang parah. Yang Ye memejamkan mata sedikit sementara kesadarannya menyapu ke sekitarnya. Beberapa waktu berlalu sebelum dia akhirnya membuka matanya sekali lagi, dan dia berbicara dengan serius, ada kekuatan yang aneh dan kuat di sekitar sini, dan itu mampu menghalangi energi spiritual. Energi spiritual saya tidak dapat merasakan apapun lebih dari 300 meter dariku sepertinya pegunungan Welkin Wolf telah siap. Tang Xiaorou tiba-tiba bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leng Yuran dan yang lainnya bertukar pandang sebelum melihat Yang Ye. Pria berjubah bersulam berkata, kamu yang terkuat di sini, jadi kamu yang membuat keputusan. Yang Ye memandang mereka dan berkata, kami berada di lingkar luar pegunungan, jadi cukup sulit bagi kami untuk mencapai Ocean of Clouds City. Tapi kita harus kembali ke sana. Lagi pula, kita tidak punya pilihan selain berjalan karena kita akan menggerakkan target jika kita terbang. Tang Xiaorou tiba-tiba bertanya, mengapa kita harus kembali ke Akademi? Yang Ye menjawab, itu adalah Ocean of Clouds Academy atau Welkin Wolf Mountain Range selama lebih dari 1 juta kilometer ke segala arah. Kemana Anda akan melarikan diri selama perang antara dua kekuatan luar biasa ini? Selain itu, Anda semua dapat dianggap sebagai siswa parsial Akademi. Mungkinkah kalian semua berniat melarikan diri saat Akademi dalam masalah? Tang Xiaorou menatap Yang Ye dengan sedikit ketakutan di matanya. Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa kota itu pasti akan dikelilingi oleh binatang iblis sekarang. Bukankah kita harus menghadapi mereka secara langsung jika kita kembali ke kota sekarang sementara kita semua berada di alam agung? Itu jauh dari cukup ketika menghadapi kekuatan peringkat platinum. Dia benar. Leng Yuran mengangguk setuju, jika kita kembali ke kota sekarang, maka kita pasti akan bertemu dengan binatang iblis itu secara langsung. Binatang iblis Half Saint Realm akan mampu menghancurkan kita dengan mudah.
Lalu apa yang ingin kalian semua lakukan? Yang Ye melanjutkan, cari tempat untuk bersembunyi atau kabur. Bagaimana kalian semua akan melarikan diri dari pegunungan tak terbatas ini tanpa kemampuan untuk memindai sekelilingmu? Semuanya terdiam. Yang Ye melanjutkan, grup kami benar-benar tidak kuat, tapi apakah kami lemah karena kita tidak lemah? Lalu mengapa kita tidak membunuh untuk kembali? Bukankah kalian semua khawatir tentang tidak dapat menemukan binatang iblis Exalt Realm untuk dibunuh? Sekarang mereka ada di sekitar Anda. Selain itu, Akademi pasti akan mengirimkan para ahli untuk menyelamatkan kita jika kita kembali ke kota. Saya menolak untuk percaya bahwa pegunungan Welkin Wolf begitu kuat sehingga mampu menghancurkan kota dan Akademi dalam waktu singkat. Keheningan yang lama terjadi sebelum pria berjubah hitam itu menatap Yang Ye. Namaku Heisa. Aku akan pergi bersamamu. Pria berjubah bersulam itu juga berbicara, mereka memanggil saya Hao Suaibo, tetapi Anda bisa memanggil saya Hao Suai. Aku akan pergi denganmu juga. Yang Ye mengangguk, lalu dia melihat ke Leng Yuran dan Tang Xiaorou. Aku pasti akan kembali ke Akademi. Anda berdua dapat mengikuti saya jika Anda mau, dan Anda dapat pergi jika tidak mau. Tapi saya jamin kalian berdua akan masuk daftar hitam setelah Akademi melewati situasi ini. Kamu bisa menganggapnya sebagai ancaman. Leng Yuran melirik Yang Ye dan berkata, aku akan pergi denganmu. Tang Xiaorou berkata, aku juga. Yang Ye mengangguk, karena kamu telah memutuskan, maka kalian semua akan mematuhi perintah saya untuk saat ini. Kalian semua tidak keberatan, kan? Mereka menggelengkan kepala. Yang Ye berkata, Little Leng, sekitar berapa banyak yang berpartisipasi dalam tes perekrutan? Leng Yuran sepertinya tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye akan memanggilnya Little Leng, dan dia sedikit tertegun sebelum dia menjawab. Awalnya tidak terhitung jumlahnya, tapi kebanyakan dari mereka tersingkir selama babak eliminasi. Saat ini, ada sekitar 300 atau 400 peserta dalam tes pertempuran langsung ini. Anda berniat mengumpulkan semuanya. Yang Ye mengangguk. Dia bermaksud mengumpulkan mereka tentu saja. Lagi pula, bukankah dia tidak akan memiliki siswa jika dia tidak menyelamatkan mereka sekarang? Tapi dia benar-benar tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Karena dia hanya tahu cara membunuh di masa lalu, namun sekarang, dia harus menyelamatkan orang, dan dia tidak terbiasa dengannya. Sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Leng Yuran berbicara dengan serius, mereka pasti tersebar di sekitar pegunungan, jadi kita harus menemukan mereka untuk menyatukan mereka. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa kami tidak akan diserang oleh binatang iblis yang kuat selama waktu itu. Terutama jika mereka adalah binatang iblis Half Saint Realm. Hanya satu dari mereka yang dapat menghancurkan seluruh kelompok kita. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan berkata, bahkan jika kita menemukannya, lalu apa mereka adalah orang-orang yang sombong dan sombong, sehingga mereka pasti akan menolak kepemimpinan Anda mengumpulkan semuanya bersama-sama bahkan mungkin menyebabkan sejumlah besar masalah. Yang Ye berkata, itu bukan masalah. Jika mereka menolak untuk mematuhi saya, maka saya akan memukul mereka sampai mereka melakukannya. Adapun mereka yang mencari masalah dengan saya akan memukul mereka sampai mereka patuh. Kamu hebat. Hao Suaibo mengacungkan jempol Yang Ye. Memang Heisa mengangguk setuju. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari jauh. Itu seperti gemuruh petir yang melonjak ke seluruh dunia, dan mereka merasakan sakit yang tajam di gendang telinga mereka bahkan ketika mereka hampir 50.000 kilometer jauhnya. Leng Yuran berbicara dengan sungguh-sungguh, itu adalah iblis serigala Saint Realm. Yang Ye mengerutkan kening, setan serigala Saint Realm Raja Iblis. Leng Yuran menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Iblis adalah Raja Iblis, dan Iblis Serigala Saint Realm hanyalah Iblis Serigala Saint Realm. Pasti ada lebih dari 100 binatang Iblis Saint Realm, dan bahkan mungkin lebih. Namun, hanya ada 12 Raja Iblis. 12 Raja Iblis ini adalah keberadaan di puncak alam suci, dan mereka hanya selangkah lagi dari menerobos dan tiba di atas alam suci. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Leng Yuran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota. Jika aku tidak salah, Raja Iblis Serigala Welkin mungkin membuat dekan sibuk sekarang. Sangat sulit untuk membunuh keberadaan di level mereka.
Aku hanya khawatir karena Raja Iblis Serigala Welkin berani melancarkan serangan berskala besar terhadap Akademi. Itu pasti memiliki semacam kartu truf, dan itu adalah bagian yang paling menakutkan dari situasi ini. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara ekspresi sedikit pahit terlihat di sudut mulutnya. Bagaimanapun, dia bahkan belum secara resmi mengambil posisinya di Akademi, tetapi dia menghadapi situasi yang begitu sulit. Tak perlu dikatakan, dia sangat tidak beruntung. Sebenarnya, dia bisa memilih untuk pergi begitu saja, tapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya terseret ke dalam situasi yang merepotkan ini jika dia sendirian. Namun, dia mewakili sekolah pedang kuno sekarang. Tidak akan menjadi masalah jika Akademi dihancurkan, tetapi jika tidak, bukankah sekolah pedang kuno akan sepenuhnya dipermalukan jika dia pergi sekarang? Dia tidak peduli dengan reputasi dan wajah sama sekali, tapi dia harus memikirkannya demi sekolah pedang kuno karena dia menjadi miliknya sekarang. Aku punya cara untuk mengumpulkan semuanya. Leng Yuran tiba-tiba berkata, kami pasti tidak bisa berpisah sekarang. Jadi, satu-satunya cara adalah menyiapkan titik pertemuan, lalu menggunakan yang lain untuk menemukan lebih banyak orang dan membuat mereka berkumpul di titik pertemuan. Yang Ye merenung sejenak dan berkata itu berhasil. Tiba-tiba, ledakan besar bergema tidak terlalu jauh dari mereka. Setelah itu, beberapa sosok muncul di kejauhan, dan ada iblis serigala hitam mengejar mereka dengan tatapan ganas di matanya. Itu adalah binatang iblis Exalt Realm. Hai Suaibo tertawa terbahak-bahak saat melihat binatang iblis alam mulia, dan dia berkata itu hanya binatang iblis alam agung. Lihat saja tuan muda ini menghancurkannya. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan ke arahnya. Namun, iblis serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berlari keluar dari hutan di belakangnya, dan hutan itu langsung terkoyak. Ada lebih dari 1000 binatang iblis di dalam paket. Sosok Hao Suaibo menegang, dan kemudian dia berjalan ke Yang Ye dan berkata, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk melakukannya.